Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Asep Yuyun. Kali ini saya akan berbagi mengenai kunci jawaban kelas 6, tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Pada halaman 26, kalian diminta melakukan percobaan terhadap magnet. Alat, bahan, serta langkah-langkahnya telah disajikan, sehingga kalian hanya perlu mengikutinya saja. Setelah selesai melakukan percobaan sederhana tersebut, pada halaman 27 kalian diminta membuat laporan dari hasil percobaan ya. Nah, ini hasil percobaannya, misalkan percobaan sifat-sifat magnet. Tujuannya untuk apa? Mengetahui sifat-sifat magnet. Alat dan bahannya sepasang magnet, peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, dan kertas. Lalu langkah-langkahnya, yang pertama, dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. 2. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. 3. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. 4. Dekatkan magnet dengan kertas. 5. Dekatkan magnet dengan pensil. 6. Dekatkan magnet dengan peniti. 7. Dekatkan magnet dengan pulpen. 8. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang di bagian bawah. Nah, hasil percobaannya, dari mendekatkan kutub yang sama dari kedua magnet itu tidak menempel. Mendekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet saling menempel. Mendekatkan magnet dengan penjepit kertas itu saling menempel. Mendekatkan magnet dengan kertas tidak menempel, dengan pensil tidak menempel, dengan peniti menempel ya, dengan pulpen tidak menempel, dan mendekatkan dua magnet di antara selembar kertas saling menempel. Jadi kesimpulannya ada 3. 1. Magnet itu dapat menempel dengan magnet lain yang berlainan kutub. Lalu poin kedua, magnet itu dapat menarik benda-benda logam. 3. Magnet dapat menembus medium yang tipis seperti kertas tadi ya. Nah, pada halaman 28 dan 29 disajikan petunjuk pengisian formulir dan contoh formulir. Lalu pada halaman 29 sampai 30 kalian diminta menjawab soal-soal mengenai pengisian formulir. Nomor 1, mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu? Sebagai petunjuk pengisian formulir bagi si pengisi formulir tentunya ya. Nomor 2, apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran? Menuliskan identitas diri, menuliskan tujuan mengikuti suatu kegiatan atau organisasi, dan mencantumkan tanda tangan. Nomor 3, mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Agar alamat itu mudah ditemukan. Nomor 4, apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Alamat akan sulit ditemukan sehingga bisa membuat orang yang mencari alamat tersebut nyasar ya. Nomor 5, mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat? Karena kode pos itu dapat menjadi rujukan bagi seseorang untuk menemukan suatu alamat ya. Nah, pada halaman 35 ada kegiatan Ayo Membaca. Kalian diminta membaca teks tentang kisah sukses seorang pengusaha. Judul teks tersebut ialah Kerja Keras yang Berbuah Kesuksesan. Nah, pada halaman 36 sampai 37 kalian diminta menjawab soal-soal yang disajikan berdasarkan teks tersebut. Nomor 1, apa yang melatar belakangi Reza Nur Hilman mau memulai wirausaha keripik singkong? Yaitu jawabannya adanya himpitan ekonomi keluarga. Apa yang dapat kamu pelajari dari kisah hidup Reza Nur Hilman? Untuk mencapai kesuksesan itu kita harus bekerja keras dan yakin. Jika kamu adalah Reza Nur Hilman, apa yang akan kamu lakukan untuk terus mengembangkan usahamu? Tentu saja melakukan inovasi rasa dan mempercantik kemasan agar konsumen itu tidak bosan, serta membangun cabang usaha di kota lain. Apa yang menjadi kunci sukses Reza Nur Hilman? Kerja keras dan keyakinan. Apakah kau pernah menerapkan sikap kerja keras dalam kehidupanmu? Jelaskan. Belum, karena saya masih bergantung pada orang tua saya ya. Lalu apa saja yang kamu ketahui tentang formulir? Formulir merupakan selembar kertas yang berisi identitas diri yang digunakan untuk tujuan tertentu. Kapan kamu biasanya menggunakan formulir? Ketika mendaftar sekolah baru, mendaftar di puskesmas, dan ketika akan mengikuti lomba. Apa saja yang harus kamu tuliskan dalam formulir? Identitas diri, tujuan mengikuti suatu kegiatan, dan tanda tangan. Baik, itu saja mengenai kunci jawaban kelas 6, tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4.
Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.